Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum mukmin, sedulur-sedulur di Nusantara, marilah kita dalam kesempatan ini melanjutkan kajian kitab hikam yang berisi tentang ilmu tarekat ataupun ilmu hakikat, itu kitab hikam karangannya Simbah Kiai Soleh Darat Semarang. Pada bagian yang pertama yang lalu kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa bagi seorang mukmin yang sodik, bagi seorang salik yang pengen yaitu mengenal Allah Ta'ala, yang pengen dekat sama Allah Ta'ala, yaitu mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu kita hendaknya coro kitab iki, coro kitab iki yaitu kita itu harus gegeyungan, gandulan marang Allah bloko. Secara bahasa Indonesia bahwa kewajiban bagi seorang salik atau seorang mukmin sodik itu adalah kita itu harus menyandarkan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita harus menggantungkan hanya kepada Allah Ta'ala. Harus menyandarkan, harus menggantungkan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh atau tidak pantas kita itu menyandarkan atau bergantung selain Allah. Tidak boleh. Ini. Kemudian ada penjelasan bahwa ilmu amal kita itu ternyata juga tidak menjadi sebab atau tidak, ibaratnya tidak punya labet ya. Jadi istilahnya ilmu dan amal kita itu tidak punya labet secara langsung ya. Tapi orang masuk surga itu hanya karena fadli Allah Ta'ala, karena itu pitulungan Allah Ta'ala, karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu masuk neraka itu bukan karena amal ya, bukan karena suatu kemaksiatan, tetapi orang masuk neraka itu karena keadilane Gusti Allah. Jadi suatu ketaatan, suatu amal baik atau ketaatan itu tidak serta-merta menyebabkan orang itu masuk surga. Tapi taat itu hanya menjadi yaitu sebab ataupun alamat, tondo-tondone wong ahli surga kuwi tandane taat. Juga menjadi proses sebab akibat. Juga dalam hal ini maksiat. Maksiat itu hanya menjadi proses sebab akibat ataupun alamatnya orang ahli neraka. Baiklah saudara-saudaraku sedulur kaum mukmin di Nusantara, kita lanjutkan kajian kita untuk yang bagian kedua ini, yaitu tentang kisah anak lanangi Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lan malih ngalapo ibarat sira murid ing cirtane anak lanange Nabi Nuh alaihi wasallam. Jadi di sini kita diharapkan untuk mengambil iktibar, harus mengambil pelajaran dari kisah anaknya Nabi Nuh alaihi wasallam. Lan cirtane bojone Nabi Lot alaihi wasallam. Jadi sini kita harus belajar ya, suatu kisah atau suatu pelajaran ya. Istrinya putranya Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh kan nabi, tapi anaknya Nabi Nuh kan menjadi seorang yang bangkang, seorang yang durhaka. Di situ ternyata itu pun Nabi Nuh tidak bisa menolong kepada anaknya ya. Jadi anaknya Nabi Nuh itu durhaka, kufur, ya sudah tetap durhaka kufur. Nabi Nuh itu juga tidak bisa menolong. Ya, walaupun Nabi tidak bisa menolong anaknya. Juga dalam hal ini Nabi Lut. Nabi Lut itu punya seorang istri yang durhaka, yang tidak beriman. Itu pun Nabi Lut juga tidak bisa menolong istrinya. Jadi ini kita diharapkan untuk belajar pada kisah kisah anaknya Nabi Nuh, juga kisah yaitu istrinya Nabi Lut alaihi wasallam. Mongko ono
karone iku matine kafir karone. Jadi ceritanya itu anaknya Nabi Nuh juga istri Nabi Lut itu ternyata walaupun anaknya Nabi ataupun istrinya Nabi ternyata keduanya matinya dalam keadaan kafir. Nah, jadi tidak mesti nek bapak Nabi anaknya terus mesti mukmin atau nurut, nggak mesti. Suaminya baik, istrinya nurut ya nggak mesti. Ya, itu semua kita tidak tahu tentang kodok kodare Gusti Allah dan tidak tahu tentang rahasianya Gusti Allah. Kita lanjutkan. Mongko ora bisa nyugihaken bapa marang anake. Jadi ayah itu tidak bisa nyugihaken. Maksudnya apa? Tidak bisa nolong kepada anaknya. Lan ora bisa nulungi bojo marang wadone. Seorang suami itu ya hakikatnya tidak bisa menolong istrinya. Nah, semuanya atas kemurahan Gusti Allah. Jadi seorang anak itu ya kalaupun jadi iman, nurut sama orang tua, nah, itu ya karena hidayah Gusti Allah. Seorang istri itu menjadi mukmin, menjadi taat, ya mergo kuwi hidayah Gusti Allah. Ayah tidak menjamin, suami juga tidak menjamin. Saking tidak bisa nulungi, saking siksane Allah. Saking siksane Allah. Ora sartane karo-karone iku nabi, padahal keduanya itu nabi. Ya, pada kedua nabi, tapi tidak bisa menolong, baik kepada anaknya ataupun kepada istrinya. Balik wajib arep gandulan marang Allah dewi-dewi. Jadi kita ini secara ilmu hikam, secara ilmu tarekat hakikat, nah, kita itu harus berjuang sendiri-sendiri untuk mendapatkan rahmati Gusti Allah, untuk mendapatkan hadiah surga, untuk bisa selamat dari neraka, kita harus berjuang sendiri-sendiri. Ora kena jagake wong tuwa nek anak, ora kena jagake bojone nek kanggo wong wedok. Kabeh kudu gandulan marang Allah dewi-dewi. Harus berjuang, harus mujahadah secara sendiri-sendiri. Ojo marang liyane Allah. Jadi kita itu jangan menyandarkan selain Allah, termasuk jangan menyandarkan pada orang tua ataupun suami. Ya. Jangan menyandarkan pada saudara. Nah, itu. Walaupun saudaranya kiai atau ulama, tidak boleh kita andalkan. Mesti kita harus berjuang sendiri. Nah, gitu. Mongko tatkalane wis weruh sira he wong kang padha duwe akal kabeh, mongko becik padha gondelana sira kelawan Allah blaka. Jadi kalau kita ini termasuk hamba Allah yang berakal, ya, yang mau menggunakan akal pikirannya, ya, mestinya kita itu ya harus gandul marang Allah semata-mata. Sing dijagake mung Gusti Allah, aja jagake saliyane Gusti Allah. Ing dalem saben-saben tingkah ira, sumawana ing dalem perkara rezeki. Kita itu harus menyandarkan kepada Allah Ta'ala, harus hanya bergantung kepada Allah Ta'ala dalam banyak hal, dalam semua perkara, termasuk dalam hal rezeki. Jadi termasuk dalam semua hal, nasib kita, hidup kita, termasuk rezeki kita. Ya kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, jangan menyandarkan selain Allah. Pomo-pomo ojo pisan-pisan atinira rumangsa suwiji-wiji sakliyane Gusti Allah. Diusahakan hati kita itu mung anane mung Allah. Aja nganti atine nek iso kuwi ana sakliyane Gusti Allah. Jadi makna la haula wala quwata itu. Makna la ilaha illallah itu sebenarnya nuansanya tauhid, ya. Jadi la haula wala quwata itu ya kita mengakui
tidak ada kekuatan, tidak ada daya, ya, kejaba mung kekuatane dayane Gusti Allah. Ya. Terus la ilallah itu juga tidak ada yang disembah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang tempat bergantung, tidak ada tempat kita berdoa, hanya kepada Allah, kan gitu. Itu makna tauhid ya. Jadi kalau bisa ojo pomo-pomo, ojo pisan-pisan atine yaiku ana yaiku sandaran sakliyane Gusti Allah. Atine nek iso diiseni mung mantep karo Gusti Allah. Atine diseni mung jagake Gusti Allah. Nek iso aja nganti atine kok ana rasa jagake makhluk, jagake sakliyane Gusti Allah. Aja rumangsa liyane Allah kuwi nguweki manfaat. Jangan sampai ada perasaan bahwa ada sesuatu sakliyane Gusti Allah itu punya manfaat. Walaupun secara sebab akibat ya. Nah, misalnya kalau minum obat membuat sehat. Kalau mungkin setelah berobat kepada dokter sakitnya sembuh. Itu sebagai proses sebab akibat ya. Tetapi sejatinya yang membuat orang itu sehat ya Gusti Allah gitu. Kalau kita lapar, kita mestinya pengen kenyang harus makan. Itu sebab akibat iya, bahwa nasi itu menjadi sebab kita itu kenyang. Tetapi sejatinya yang membuat kenyang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hati kita itu jangan ada rasa bahwa sakliyane Gusti Allah kuwi iso ngwehi manfaat utawa aweh madorot. Jadi termasuk memberikan madorot berakibat yang buruk itu juga nggak boleh. Jadi semua itu bisa baik bisa buruk, nasib kita itu tidak karena makhluk. Ya. Jadi kita itu bisa baik atau buruk semata-mata ya itu karena Gusti Allah. Seperti tadi ya, kalau itu baik ya karena fadholi Gusti Allah. Kalau kita itu dilalah pas elek ya itu juga tetap kehendak Allah Ta'ala ya. Semuanya atas kehendak Allah Gusti Allah ya. Tapi kalau seorang itu maksiat ya memang itu adile Gusti Allah. Atau orang itu dalam yaitu murkane Gusti Allah ya. Mongko anuturaken Syekh Ibnu Athilah ing ngalamate wong kang gandulan marang liyane Gusti Allah. Ini nanti akan dilanjutkan tentang yaitu alamat atau tanda-tanda orang yang menggantungkan selain Allah Ta'ala ya. Itu nanti akan kita kaji pada bagian yang ketiga. Baiklah saudara-saudaraku, para sedulur, untuk kajian hikam yang kedua kita cukupkan, kita bertemu lagi pada kajian hikam yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.